Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan meneruskan atau melanjutkan materi tentang teori belajar. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Oke. Tokoh yang berperan yaitu Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasari karena perkembangan sistem saraf. Belajar didasari pada proses pengamatan yang melibatkan seluruh indera sehingga menimbulkan kesan lebih lama dan membekas pada ingatan siswa. Belajar melalui 3 tahap yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Oke, next. Tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, pertama itu kan siswa memperoleh informasi atau pengetahuan baru. Nah, kemudian diasimilasi, setelah itu akomodasi dan ekuilibrasi. Dan juga pada saat asimilasi ada 2 faktor yaitu informasi atau pengetahuan baru dan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Jadi dengan adanya informasi atau pengetahuan baru dan struktur pengetahuan yang sudah dimiliki siswa ini akan membentuk suatu asimilasi, kemudian akomodasi dan ekuilibrasi. Oke, next. Contoh perkembangan kognitif. Nah, tadi kan pengetahuan yang akan dipelajari. Nah, dengan struktur yang telah dimiliki, siswa sudah memperoleh materi tentang bangun datar sebelumnya. Berarti kan pengetahuan yang sudah dimiliki yaitu dasarnya itu bangun datar. Setelah itu, siswa akan memperoleh pengetahuan atau materi tentang bangun ruang. Nah, asimilasinya mencoba menerima pengetahuan baru mengenai bangun ruang dan mencoba memahaminya dengan model pengetahuan mengenai bangun datar. Nah, pada tahap akomodasi, dia itu menyesuaikan materi bangun datar dengan bangun ruang mengenai apa kedua hubungan materi tersebut. Setelah itu, ekuilibrasi atau keseimbangan. Menyeimbangkan kedua materi, bahwasanya kedua materi tersebut yaitu bangun ruang dan bangun datar saling berhubungan. Kita dapat mempelajari bangun ruang hanya jika kita telah mendapat pengetahuan mengenai bangun datar. Berarti perkembangan teori kognitif menurut teori konstruktivisme menurut Jean Piaget itu adanya asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Jadi gabungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Nah, ini ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Pertama itu tahap sensori motor, kedua praoperasional, ketiga operasional konkret, dan keempat operasional formal. Next. Menurut John Dewey, pembelajaran harus aktif berpusat pada siswa atau student centered learning dan guru bertindak sebagai fasilitator. Berarti pada teori konstruktivisme ini siswa sudah benar-benar yang berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Next, menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi apabila anak belajar menangani tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut masih berada dalam jangkauan kemampuan siswa atau zone of proximal development. Vygotsky ini dia itu biasanya kata kuncinya ada ZPD. Selanjutnya, secara umum kata kunci dari teori pembelajaran konstruktivisme yaitu proses belajar siswa, di mana teori belajar konstruktivisme ini belajar lebih ditekankan pada proses belajar siswa,
proses belajar siswa yang aktif akan membantu mengkonstruksi atau membangun pengetahuan siswa. Next, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme ada 4. 1. Menekankan pada proses belajar bukan pada hasil, berarti pada proses bukan hasil. 2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada belajar siswa. Karena di sini siswa yang berperan aktif, guru hanya sebagai fasilitator aja. Ketiga, mendorong siswa aktif dalam penyelidikan sehingga dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Keempat, mendorong terjadinya pembelajaran secara kooperatif. Prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri. 3. Siswa aktif mengkonstruksi pengetahuannya sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi belajar dengan lancar, menilai pendapat siswa dan menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Inti dari pembelajaran konstruktivisme itu guru hanya sebagai mediator, fasilitator, dan yang peran aktif ini siswa. Nah, ini adalah model-model pembelajaran konstruktivisme. Ada discover learning, reaction learning, assistant learning, quantum learning, contextual learning, active learning. Ini model-model pembelajaran yang dimana siswa lebih aktif dibandingkan dengan guru. Oke, next. Teori belajar kognitif sosial. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain, yaitu menurut Albert Bandura. Tindakan mengamati memberikan ruang pada manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengalami langsung. Proses pembelajaran dengan mengamati. 1. Yaitu ada 2, proses perhatian dan proses retensi. Proses perhatian ini melihat secara selektif apa saja yang harus benar-benar diamati dari berbagai banyak. Contohnya sifat, faktor yang ada dalam diri, nilai fungsional, dan juga sifat menarik. Sedangkan proses retensi yaitu mengubah perilaku model yang telah diamati menjadi simbol-simbol dan pikiran si pengamat. Next. Ada proses produksi, yaitu proses penyesuaian sebelum perilaku tersebut dilakukan. Proses motivasi, jika timbul pendapat bahwa perilaku tersebut beresiko dan sedikit fungsional, maka seseorang tidak akan melakukan kegiatan tersebut, dan disinilah motivasi lebih perlu diberikan kepada orang tersebut agar mau mengambil tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Dianggap berhasil apabila pelajar mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamat. Tujuan utama pendidik adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu mengenal diri sendiri dengan manusia yang unik. Tokohnya yaitu Carl Anson Rogers. Yang terpenting dalam proses belajar adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Siswa harus belajar hal yang tidak ada artinya. 2. Siswa akan mempelajari siswa yang bermakna bagi dirinya. 3. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 4. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Prinsip belajar humanistik. Manusia mempunyai cara belajar alami. 2. Belajar signifikasi terjadi apabila materi pelajaran dirasakan siswa mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar
menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Belajar bermakna yang diperoleh jika siswa melakukannya. 5. Belajar akan lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. 6. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 7. Kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. 8. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Nah, untuk tambahan lagi, satu itu teori belajar behavioristik. Di mana teori ini itu adanya stimulus dan respon. Jadi perbedaan antara teori belajar behavioristik, konstruktivisme, dan kognitif yaitu kalau behavioristik itu perubahan tingkah laku, adanya stimulus dan respon. Stimulus dari guru dan respon dari siswa. Biasanya itu guru memberikan penguatan atau penguatan kepada siswa sehingga siswa itu berani merespon rangsangan yang diberikan oleh guru. Sedangkan kognitif ini itu mengajarkan siswa mampu mengerjakan dengan sendiri pembelajaran yang diberikan guru dengan cara yang sudah diberikan guru. Sedangkan konstruktivisme ini siswa sudah berpikir aktif dan memecahkan masalah atau pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan cara siswa itu sendiri. Oke, terima kasih. Itulah video pembelajaran tentang teori belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.